Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya kita teman-teman di kursus kilat tentunya. Dan kali ini di tangan saya sudah ada servisan, yaitu Pipo Y12 dengan kondisi LCD bergaris ya. Ini dia LCD-nya, dan orangnya minta digantikan aja LCD-nya. Ini adalah Pipo Y12 ya teman-teman. Dan kondisi LCD-nya seperti ini yang bisa teman-teman lihat di gambar ini ya. Itu bergaris, dan langsung saja kita eksekusi. Dan tentunya Pipo Y12 ini sangat mudah ya untuk kita melakukan pembongkaran. Yang pertama kita lakukan yaitu adalah mencabut dulu SIM tray-nya atau tempat kartunya ya. Kemudian kita tarik sedikit di bagian konektor cas agar kelihatan selanya di situ. Nah, ini dia sudah keluar ya. Sudah mulai terbuka casingnya. Oke, saya percepat sedikit videonya agar tidak terlalu panjang ya durasinya. Dan setelah casing terlepas dan bautnya juga terlepas, jangan lupa teman-teman juga melepas bagian konektor baterai sama soket ini ya, sama konektor tombol on off, karena disitu rawan putus teman-teman kalau kita tidak lepas. Oke, ini dia baterainya sudah terlepas, dan coba kita lepas dulu fleksibelnya, dan kita beralih ke bagian depan layar. Dan untuk membuka LCD-nya di sini saya menggunakan ini apa ya namanya, spatula ya kalau anggap aja ini spatula terbuat dari plat besi yang sangat tipis. Jadi kita renggangkan dulu LCD-nya. Sepertinya ini LCD-nya sudah pernah dilem ya, bukan LCD, bukan lem bawaan ini, makanya agak keras. Kalau biasanya lem bawaan itu sedikit kena congkel sudah lepas ya teman-teman. Nah, ini dia. Oke, saya percepat sedikit ya supaya tidak terlalu panjang videonya. Dan jika sudah kelihatan selanya, di sini kita menggunakan spatula yang agak besar ya, agak besar, agak tebal. Ini saya ambil dari plastik touchscreen tape, biasanya tape advance sih yang pakai begini nih. Touchscreennya bisa di plastik, touchscreennya itu bisa dilepas, dan ini saya jadikan sebagai spatula untuk melepas LCD ini. Dan memang sepertinya ini memang sudah pernah dilem sebelumnya ya, jadi lemnya agak keras juga nih. Nah, ini dia sudah terlepas dari tulangnya atau rangkanya. Langkah selanjutnya yang kita lakukan di sini adalah membersihkan sisa-sisa lem yang masih menempel di bagian bodinya ya, atau di bagian tulangnya. Itu kita bersihkan dulu supaya nanti LCD-nya bisa presisi pada saat kita melakukan pemasangan ya teman-teman. Dan jika dirasa bekas lemnya sudah bersih, lanjut kita melakukan pemasangan LCD. Namun sebelum kita melakukan pemasangan secara permanen, biasanya saya melakukan pengetesan dulu. Ini kan masih ada segelnya nih ya. Biasanya kan kalau masih ada segel, kemudian terjadi misalnya LCD-nya kurang bagus, bisa kita retur ya. Itu yang penting kita ada perjanjian sama si penjual LCD ini. Jadi kalau misalnya seumpama segel belum dilepas, kemudian pas kita ngetes kemudian LCD bergaris, itu biasanya masih bisa kita retur ya. Oke, coba kita nyalakan dulu, kemudian kita lakukan pengetesan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini kita lakukan pengetesan dulu ya. Ini kondisi gambarnya lumayan bagus, bahkan sangat bagus ya untuk kondisi ini, untuk LCD barunya.
Karena biasanya kadang ada juga yang buram ya teman-teman. Ada yang warnanya terlalu terang. Di sini kita setel tingkat kecerahannya. Kemudian multitouch-nya juga kita tes ya, dengan membuka kamera kemudian melakukan zoom 2 jari. Karena kadang juga ada LCD yang tidak multi touchscreen ya teman, multi touch. Oke, kemudian kita lanjut lagi pengetesan pada tombol-tombol, dan saya rasa semuanya oke ya, semuanya normal. Jadi kita langsung saja melakukan pengeleman karena LCD-nya saya rasa bagus saja ya nih. Dan sebelum melakukan pengeleman, sebaiknya kita lepas dulu ya untuk segelnya ini, karena biasanya walaupun misalnya segel ini sangat tipis, tapi itu biasanya mengganggu juga untuk kita melakukan pemasangan LCD ya. Di sini saya memotongnya aja, tapi tetap harus hati-hati ya teman-teman untuk melakukan pemotongan segel ini. Oke, lanjut kita lakukan pengeleman. Dan untuk melakukan pengeleman ini cara orang sih bermacam-macam ya. Ada melakukan pengeleman di bagian rangkanya, tapi saya melakukan pengeleman di sini untuk pemasangan lemnya di bagian LCD ya. Karena saya rasa itu lebih cepat ya kalau kita lakukan pemasangan lemnya di bagian LCD-nya dulu. Nah, ini dia, kita lakukan pengeleman di bagian pinggiran LCD-nya. Kemudian yang saya sisakan itu yang di bagian bawah teman-teman, yang di bawah, yang di bagian LCD. Di bagian fleksibel LCD maksud saya. Itu nantinya saya pasang lemnya di rangka HP ini ya, karena ini sangat rawan ya untuk kita pasang lem di situ. Jadi saya pasang lemnya di bagian sini. Kenapa saya tidak mengelem di bagian LCD tadi untuk fleksibelnya? Karena menurut saya kalau lem masuk ke sela-sela fleksibel tadi itu biasanya mengakibatkan LCD itu tiba-tiba blank ya teman-teman. Mungkin ada juga sebagian teman-teman yang pernah mendapat kasus seperti itu ya, pada saat dilakukan pemasangan. Setelah dipasang LCD-nya tiba-tiba blank hitam ya. Dan menurut saya itu biasanya diakibatkan oleh lem yang masuk di sela-sela fleksibel ya teman-teman. Jadi saya mengelemnya tadi di rangkanya. Oke, setelah dirasa sudah lemnya sudah cukup, di sini kita lakukan pemasangan ke rangkanya ya. Oke, kita pasang baterainya dulu. Kemudian pasang semua penutup mesin. Di sini saya belum mengikatnya ya. Saya biarkan aja dulu begitu. Sambil melakukan pemasangan aksesoris atau penutup mesin belakangnya ini. Oke, setelah semua terpasang, lanjut kita melakukan untuk betul-betul merapatkan LCD-nya. Di sini saya menggunakan karet ya. Namun di sini sepertinya masih ada casing yang belum rapat. Oke, sudah rapat ya. Oke, lanjut kita ikat pakai karet. Di sini nggak usah terlalu kencang-kencang ya teman-teman, karena LCD-nya kondisinya sudah rapat. Ini cuma untuk proses pengeringan lem aja ya. Jadi tidak usah terlalu kuat, takut nanti malah LCD-nya rusak ya teman-teman kalau terlalu kencang cara ngikatnya. Di sini saya mengikatnya menggunakan karet karet sayur ya. Oke, dan setelah dilakukan pengikatan, di sini saya diamkan sekitar 10-15 menit ya. Dan ini dia saya diamkan tadi sekitar 10 menit atau 15 menit ya. Kemudian sekarang kita sudah bisa lepas karetnya, karena saya anggap ini lemnya sudah kering ya. Oke, lanjut kita bersihkan, karena biasanya ada yang meluber ya. Apanya nih? Lem LCD ini kadang ada yang meluber juga di bagian sisi-sisinya. Jadi kita harus bersihkan dulu.
dengan cara seperti ini. Saya membersihkannya dengan cara seperti ini aja tanpa harus menggunakan kain, karena lem seperti ini kalau dilus seperti ini gampang lepas ya, yang masih nempel di LCD-nya. Dan jika bekas lemnya sudah dibersihkan, saatnya kita untuk membuka plastik penutup LCD-nya. Dan ini ya, makanya saya belakangan membuka plastik LCD-nya supaya tidak kemana-mana ya bekas lemnya. Nah, di sini kita lakukan pengetesan kembali sebelum diberikan ke pemiliknya. Oke, saya rasa semuanya berfungsi dengan baik. Oke, di sini saya anggap sudah selesai ya, dan semoga video ini bermanfaat khususnya untuk teman-teman kita yang masih pemula tentunya. Dan saya akhiri saja videonya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.